kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Inge sebagai Ketua Dewan Pimpinan Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. SBMI lawan sekarang atau tidak selamanya. Program terima kasih. SBMI Maret 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Desa Babakan Gebang beserta dengan perangkatnya yang hadir. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pembentukan DPD SBMI Desa Babakan Gebang. Yang kami hormati dari DPN SBMI Bacasra gitu ya. Yang kami hormati Ketua DPC SBMI Cirebon beserta dengan staf jajarannya dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia serta rahmat, khususnya nikmat sehat di tengah pandemi saat ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di aula Balai Desa Babakan Gebang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaat itu sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kumu Desa Babakan Gebang kepada Ibu Yeni Setiati. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat DPC SBMI Cirebon, Bapak Maman beserta Bapak Karma, Pak Nurrohman rombongannya, Abdul Rahman, ya maaf. Yang terhormat Bapak Sastra dari Kalyana Mitra beserta jajarannya. Yang terhormat Satgas Desa Babakan Gebang, Pak Sawir, Pak Widi, dan Pak Lebe. Juga yang sangat saya hormati ibu-ibu yang hadir di sini dalam undangan dari ini yang undang SBM panitia, ada panitia. Alhamdulillah, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada kesempatan pagi menjelang siang ibu-ibu, bapak-bapak bisa memenuhi undangan dari panitia, yaitu dalam rangka pembentukan SBMI tingkat Desa Babakan Gebang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, terima kasih. Ini kami apresiasi kepada panitia dan dari SBMI yang mana kami diperhatikan, Desa Babakan Gebang sangat diperhatikan tentang
masalah SBMI dan masalah-masalah yang ada di lingkungan Desa Babakan Gebang. Mudah-mudahan pertemuan ini ke depan apa-apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan, insya Allah bisa bekerja sama dengan baik. Jadi pembentukan pengurus ini ya orang-orang ini juga ya nanti yang dipilihnya pakai pemilihan apa? Nanti tergantung bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini apa pakai voting atau langsung dipilih atau melalui pemilihan gimana ya kita apa yang akan kita bicarakan ini. Jadi mudah-mudahan siapapun pengurusnya, ketuanya, insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat khususnya untuk Desa Babakan Gebang. Karena kami ini Desa Babakan Gebang adalah desa yang percontohannya ya minimal baik untuk sekecamatan Babakan, khususnya untuk sekabupaten Cirebon. Kami ingin kerjasama dengan SBMI dan nanti untuk pengurus yang baru bila mana sudah diangkat itu bisa bersinergi, bisa kerjasama ya dengan desa atau dengan SBMI. Jadi nanti meskipun sudah terpilih jangan hanya terpaku sekarang saja. Jadi ada follow up-nya setiap bulan atau setiap minggu, setiap bulan kalau ada apa-apa kerjasama. Jangan tidak mau kalau sudah diangkat jadi ketua ya. Karena mungkin kami sih hanya memperhatikan saja, tidak mungkin saya sampai terjun ke lapangan. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang langsung terjun ke lapangannya. Bila ada kendala apa itu baru kami bisa memberikan solusi yang terbaik bagaimana caranya. Tentang masalah-masalah PMI di Desa Babakan Gebang ini banyaklah kalau telusuri sih banyak aja ada masalahnya. Tapi minimal kalau sudah terbentuk pengurusnya jadi enak bisa kerjasama dengan Kailana Mitra juga ya Pak, dengan SBMI Kabupaten Cirebon juga lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siapapun pengurusnya harus mau bertanggung jawab, bekerja sama. Kalau memang tidak sanggup bicara aja langsung di sini. Oh tidak mau mungkin kesibukan atau apa. Tapi insya Allah kerja ini tidak full, cuman kerja bukan kayak orang kantor ya. Kalau sudah terpilih ya pasti nanti kerjasamanya dengan desa atau dengan Pacastra. Jangan takut ya Bapak Ibu ya. Bisa aja Pak Sawir. Kalau Pak Sawir saya nggak setuju Pak, karena Pak Sawir kerjaannya sangat banyak. Nanti terbengkalai mikirannya TKW baik nantinya. Ya Pak Sawir ya. Jangan jadi ketua ya Pak. Ya jadi jangan pilih Pak Sawir ya Pak Maman. Ya jadi itu aja sambutan sebagai Ibu Kuhu Babakan Gebang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Semoga kedepannya SBMI tingkat Desa Babakan Gebang lebih maju dan lebih baik lagi. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ketua DPC SBMI Cirebon kepada Bapak Nurrahman Nuramandika, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibuku Desa Babakan Gebang, Ibu Yeni, beserta jajarannya, Pak Toto, Pak Witi, Pak Lutfi. Yang saya hormati DP Pacastra. Yang saya hormati teman-teman saya dari DPC SBMI Cirebon, dan yang saya banggakan ibu-ibu undangan yang mungkin nanti mengkerucut ada diantaranya yang terpilih menjadi pengurus Dewan Pimpinan Desa Serikat Buruh Migran Indonesia. Sebenarnya
Desa Babakan Gebang itu sudah paham dan apa, cuman mungkin nanti saya akan sedikit mengulas kegundahan ibuku. Mungkin sedikit saja bahwa nanti yang terpilih menjadi ketua DPD SPB Cirebon itu bukan nanti fokus ditakut-takuti ketika ada masalah ini ya. Tidak. Kita bikin wadah dulu bahwa SPB itu punya tatanan dari Dewan Pimpinan Nasional, ada di Jakarta, kemudian ada di beberapa provinsi yang mungkin saya belum tepatnya ada beberapa provinsi, kemudian ada di setiap kabupaten termasuk Cirebon. Kebetulan saya yang memimpin Kabupaten Cirebon. Nah, termasuk tujuan dari SK, di SK ada bahwa SPMI juga harus membuat satu Dewan Pimpinan Desa. Mungkin sebelum Dewan Pimpinan Desa ada Dewan Pimpinan Kecamatan, cuman mungkin lebih efektif ke desa. Karena permasalahan yang ada itu langsung dari desa, tidak kemudian ketika ada warganya yang ada masalah terus Pak Camat yang bingung, tidak, tapi pasti kuunya. Nah, kenapa ini dibentuk satu Dewan Pimpinan Desa SBMI, yaitu lebih kepada kita mengenali dulu terus mekanisme pengurusannya seperti apa, yang barangkali kita sudah melakukan ini. Kemarin alhamdulillah ada warga Babakan Gebang yang notabene dia ada di bukan negara tujuannya, bukan di negara tujuan, tapi ada di negara yang bukan tujuan kayak Erbil Irak, itu negara konflik. Tapi alhamdulillah berkat usaha bersama kami dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kabupaten, juga teman-teman SPMI pusat, juga dengan pihak-pihak kementerian, ada Kementerian Luar Negeri dan Kemlu juga KBRI di sana, alhamdulillah bisa pulang. Kita berkumpul, berserikat, berorganisasi itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, yaitu di pasal 28 kalau nggak salah ayat 3 kalau nggak salah ya. Jadi kita sudah diatur, kita jangan takut, kita bikin wadah dulu agar kita mengenal, karena apa sih ya, hidup itu bermanfaat ketika kita sudah bisa melakukan manfaat untuk orang lain barangkali. Jadi mungkin ukurannya bukan kita masuk di organisasi ini terus kita nanti dapat upah, dapat apa, tidak. Tadi juga saya menyikapi apa buku, nanti jangan Pak Toto, betul juga. Jadi kita bikin wadah, tidak mesti harus seperti Pak Toto yang punya power dan dia punya pengalaman. Nanti yang pintar Pak Toto saja, yang lain tidak bisa gitu ya, barangkali seperti itu. Ayo kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng berbuat sesuatu untuk orang lain. Yang barangkali tadi saya mendengar sendiri dari Ibu Inge yang masih muda mampu memandikan mayat gitu ya. Ini luar biasa sekali secara agama, bahwa ini kewajiban keluarganya, bukan kewajiban siapa sih ya. Apa namanya kalau di kita itu kifayah, bukan. Termasuk menikahkan anaknya itu kewajiban orang tua. Kenapa ketika ditikahkan terus yang mewakili yang dari pihak KUA, barangkali itu tidak melebar ke sana, barangkali sekedar contoh saja bahwa kemarin pun saya bertemu dengan lintas sektoral, beberapa ada dari kejaksaan, dari imigrasi, orang-orang yang peduli terkait perlindungan perempuan, karena undang-undangnya sudah ada, bahwa Undang-Undang 1817 terkait fokus di migran pun ada, bukan saja melindungi. Kalau dulu TKW, sekarang PMI, bukan saja melindungi PMI-nya, tapi calonnya, juga PMI aktifnya, juga purnanya, seperti Mbak Inge, Ibu Tini ya, Ibu yang di sini ya purna semua, bahkan keluarganya. Sejauh itulah undang-undang sudah mengatur, tapi kenyataannya memang jangankan masyarakat. Ya mungkin puntennya buku karena sering kita ngobrol tahu terkait kewenangan dan kewajiban, bahwa di pasal 42 itu ada 5 item terkait kewenangan desa. Kita tidak akan merujuk terlalu jauh 6-6-nya apa 5-5-nya harus kita lakukan. Satu aja, informasi yang penting, bahwa ketika kita mau berangkat, bukan kita ya, atau masyarakat mau berangkat ke luar negeri dengan aman dan nyaman, itu seperti apa, yang mungkin sudah dilakukan oleh teman kita, yaitu Pak Dasra CS,
kami mendapatkan satu program dari Kalyana Mitra, dan mungkin yang di sini pernah kemarin ikut pelatihan hotel ya, itu salah satu manfaat kenapa kita punya wadah, yaitu intinya menginformasikan bagaimana kita berangkat ke luar negeri dengan aman, nyaman, bahkan pulang pun mapan, tidak pulang terus kemudian berangkat lagi. Begitu kompleks masalah-masalah yang dialami oleh migran. Bukan saja keamanan, kenyamanan kita di sana, tapi polemik keluarga juga ini luar biasa. Sehingga kami selalu diundang dengan pihak DPPKB kaitannya bagaimana sih kok masalah jadi masalah. Satu contoh, ada seorang ibu berangkat ke luar negeri terus suaminya tidak ngasuh anak, malah membuat anak baru lagi dari perempuan lain. Itu sangat luar biasa ironis. Wong istrinya lagi makanya kok lagi kerja buat keluarga kok malah ya. Dan itu terus menerus akhirnya anak besar pun nanti ya karena pola asuh yang salah. Inilah menjadi kompleks kenapa kita kemudian sekarang berkumpul. Intinya seperti itu, dan alhamdulillah selain program Kalyana Mitra yang sudah dikerjakan Pak Sastra, kami pun mendapatkan satu program juga kepercayaan dari ELO bahwa kami sudah mempunyai kantor. Alhamdulillah di Cirebon itu sudah punya layanan terpadu satu atap terkait informasi bagaimana ke luar negeri. Bukan saja ke dinas tenaga kerja itu mencari membuat kartu kuning, tidak. Tapi kalau kita cerdas juga, Pak, saya mau ke Singapura. Sekarang pandemi yang aman, bagaimana sih PT mana? Proses dan mekanismenya nanti saya bantu di sana. Ya mungkin ibu-ibu di sini mungkin tidak berangkat lagi, tapi bisa menginformasikan kepada kerabat, saudara atau tetangga, bahkan keluarganya, agar ketika berangkat ke sana, yaitu aman, nyaman, pulang mapan, terus bikin usaha apa, ya. Atau mungkin masuk organisasi di desa apa mungkin seperti itu. Inilah tujuan hari ini kita kumpul, intinya seperti itu. Nanti terkait mekanismenya barangkali Pak Widi sebagai panitia, karena kita hanya sebatas orang ini, bisa saja nanti aklamasi menunjuk, cuman tidak asal nunjuk, artinya apa? Kesiapan dari yang ditunjuk itu, menunjuk itu gampang. Saya pengen Pak Anu, saya pengen Ibu Anu, cuman kesiapannya seperti apa? Jadi mungkin sekadar menegaskan, jangan takut, kami bersama, karena SBM itu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, bahkan Dewan Pimpinan Luar Negeri pun ada. Tapi di negara-negara penempatan seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, semua ada. Kecuali bukan negara penempatan. Yang barangkali Korea belum ada karena dianggap Korea sendiri itu bisa melindungi keamanan, kenyamanan PMI-nya itu belum ada. Tapi untuk negara-negara urgent seperti Malaysia barangkali ya, selain Timur Tengah, mungkin Timur Tengah luar biasa, tapi Malaysia pun tidak kalah luar biasanya juga, banyak yang masalah di sana. Ya satu contoh perbandingan ketika kita berangkat resmi, minggu ini saya sedang mengupayakan pemulangan PMI dari Cangkuang. Ya bedanya resmi dengan yang tidak resmi itu ya. Selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah komunikasi. Akhirnya saya datangi dinas menekan PT menekan agent. Alhamdulillah dalam 1 hari ada komunikasi, telepon bahwa saya sehat, ini. Alhamdulillah keluarga senang. Nah sekarang sudah 3 tahun, ternyata keluarga minta tuntutan mereka kirim. Kalau kirim itu bukan urusan saya. Ya, yang penting keluarga sudah nyambung dengan si PMI-nya. Tapi karena kemarin PMI-nya itu mengirimkan video, disinyalir sama SBMI, kami itu kayak ada tekanan. Karena hampir 3 tahun tidak pernah kirim, tidak difasilitasi. Kalau zaman sekarang HP ya, itu hanya boleh telepon, pakai telepon duduk, itu pun diawasi sama majikan. Jadi itu satu gambaran, bukan saja di Arab Saudi yang katanya orangnya jahat, ya namanya orang yang jahat dimanapun ada. Kita antisipasi itu, terlepas ketika kita berangkat punya majikan enak, punya nasib enak,
itu barangkali lebih kepada faktor keberuntungan atau nasib. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan mental kita, tujuan kita, karena apa? Beda budaya, beda bahasa, dan beda-beda macam, sehingga ketika kita belum siap mental, masalah-masalah yang terjadi itu pasti ada. Itu saja barangkali, saya tidak panjang lebar, tinggal nanti di poin mekanisme pemilihan, nanti Pak Widi ketika sudah ada mengerucut boleh ditanyakan kesiapannya seperti apa. Terus kemudian habis itu yang terpilih mungkin ada sesi sedikit sambutan, bukan sambutannya, memberikan ucapan apa itu, dan kemudian nanti ada semacam deklarasi foto bersama seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya dari Divisi Pengorganisasian SBMI kepada Bapak Karma, kami silakan. 5 menit baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibuku Bapak Kanggeban, Ibu Yeni Setiani, alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita bisa bermujaah yang tidak lain tidak bukan yaitu pembentukan DPD di tingkat desa yang insya Allah bisa bersinergi dengan pemerintahan desa. Yang kedua, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam konteks sosial, yaitu pembentukan DPD di tingkat desa. Salawat dan salam saya curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Para undangan yang saya muliakan, maksud dan tujuan daripada pembentukan DPD kita sederhanakan saja, jangan sampai orang menjadi ada organisasi menjadi beban. Jadi yang paling utama adalah bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa, karena tonggaknya adalah pemerintahan desa. Yang kedua, nanti DPD butuh data. Berapa sih desa Babakan Gebang yang ke luar negeri, baik di Taiwan, Arab, dan kemana-mana dicatat, sehingga ketika ada masalah bisa melacaknya, gampang melacaknya. Dan alhamdulillah tahun ini kami dipermudah untuk mendapatkan informasi tentang bermigran yang baik, aman. Tadi Pak Ketua katanya apa? Selain aman, mapan. Nyaman, mapan. Nah itu. Kami di Kerucuk tepatnya ada LTSA, layanan satu atap. Itu merupakan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk Kabupaten Cirebon. Jadi nanti ibu-ibu yang ditunjuk sebagai pengurus yang paling prinsip bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Karena di sana banyak kebutuhan nanti mendata warga Babakan Gebang. Kalau tidak sinergi, bagaimana kita dapat data? Adapun nanti ketika ada masalah, yuk kita bareng-bareng. Tidak harus Pak Sawir jadi ketua. Pak Sawir tidak jadi ketua pun akan dengan sendirinya nurani tergerak. Itu adalah warga kami. Tanpa disuruh Pak Sawir, saya kira kreatif. Udah melayu duluan. Itu jadi yang paling prinsip satu, dengan dibentuknya DPD bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa. Itu yang paling prinsip. Yang kedua, bisa mendata warga-warga mana saja, RT blok mana saja yang ke luar negeri. Nanti setiap 3 bulan sekali bisa saja memberikan
pelaporan ke DPC. Nanti DPC akan melaporkan ke Disnaker bahwa warga Babakan itu AIUEO. Nanti ketika ada masalah, oh iya di sini, nanti salah. Itu mungkin itu saja. Kemudian menyangkut pemilihan pengurus, kami percayakan ke forum bagaimana teknisnya, bagaimana layaknya. Yang pasti orang-orang itu sudah siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, dengan siapa saja. Tanpa ada kerjasama yang oke, sesuatu tidak akan menjadi fakta yang benar. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari DPNS BMI, dilanjutkan dengan mekanisme pembentukan DPD SBMI Babakan Gebang kepada Bapak Castra Haji Sarosa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibuku Babakan Gebang beserta jajarannya, yang saya hormati jajaran pimpinan cabang SPB Kabupaten Cirebon, yang saya hormati para peserta musyawarah pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Desa SPB, yang saya hormati semuanya. Saya kira barangkali saya lupa, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada pembantu acara yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya di sini sebagai Dewan Pertimbangan Nasional secara silsilah bahwa di Kongres yang ke-6 kemarin di Malang, bahwa ada 3 seorang termasuk di bagian daripada pendiri SBMI secara nasional, termasuk saya bagian daripada pendiri SBMI nasional. Saya dimandatkan kemarin sebagai Dewan Pertimbangan Nasional SBMI. Kemudian saya juga posisi sebagai CEO Community Organization yang menjalankan program-program dari Parlementer. Selanjutnya Bapak Ibu dan sekalian, tadi sebetulnya sudah paparan ya, atau paparan yang disampaikan oleh Ketua DPC sudah sangat lengkap barangkali kaitannya dengan musyawarah pembentukan di DPD. Tetapi mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait dengan apa sih visi-misi daripada SBMI. Visi-misi daripada SBMI adalah memperjuangkan hak-hak pekerja migran atau buruh migran Indonesia yang masih banyak persoalan-persoalan yang pernah dialami juga oleh Ibu Hartini, Pak Toto, pernah dialami seperti itu. Kemudian misi selanjutnya adalah memperjuangkan kesetaraan gender. Selama ini para pekerja migran atau buruh migran masih ada tekanan-tekanan dari bukan laki-laki saja, tetapi dari pihak-pihak lain. Ini banyak sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mamat tadi. Banyak masalah-masalah yang sebetulnya hak-hak daripada pekerja migran yang belum bisa tercukupi. Kemudian meningkatkan posisi tawar agar warga buruh migran asal Indonesia, khususnya nanti dari desa Babakan Gebang, ketika berangkat luar negeri di sana punya posisi tawar. Jangan kemudian kita remehkan, wah Indonesia bisa di Malaysia itu Indo. Itu seolah-olah merendahkan warga negara Indonesia sebagai PMI atau sebagai buruh migran di sana. Jadi dalam ini berusaha SBMI bagaimana meningkatkan posisi tawar baik di dalam negeri maupun pada saat bekerja luar. Kemudian saya sedikit menyampaikan program SBMI secara global atau secara garis besar, blok grand daripada
SBMI ada 3. Pertama adalah sebagai core daripada program SBMI dan dimandatkan di dalam Kongres ke-6 kemarin di Malang. Pertama adalah penanganan dan advokasi penanganan kasus yang sedikitnya DPC Cirebon sudah sudah banyak kiprah, dan salah satunya di Desa Babakan kemarin korban yang menyangkut nita sudah digunakan. Sebegitu negara sangat sulit, tetapi karena kita berkolaborasi, kita bersinergi antara pemerintahan desa, antara DPC dan dinas terkait di tingkat kabupaten kemarin. Nah, kemudian program selanjutnya adalah program pengorganisian atau pengembangan wilayah organisasi. Seperti di desa pada ini, Desa Babakan Gebang akan dibentuk Dewan Pimpinan Desa Babakan Gebang, SBMI Babakan Gebang. Ini salah satu bagian daripada program pengembangan pengorganisasian tugasnya Pak Karma tadi. Kemudian program yang ketiga adalah pengembangan sosial ekonomi. Pengembangan sosial ekonomi sudah sekarang lagi berkembang dan sudah ada blockchain juga di salah satu kabupaten di Kabupaten Malang sudah dibentuk SBMI MATS. Kemudian di Jakarta juga sudah. Tinggal nanti gilirannya di Kabupaten Cirebon. Mungkin cikal bakalnya dari Desa Babakan Gebang dan mungkin Sumbelor atau desa-desa lain. Mari kita berlomba, berkompetisi untuk sampai ke sana. Jadi pengembangan sosial ekonomi di sini adalah nanti di tingkatan, karena yang lebih dekat organisasi SBMI dengan anggotanya adalah tidak ada lain adalah Dewan Pimpinan Desa. Nanti ada anggota, paling tidak ada pembentuk koperasi saja, koperasi SBMI. Nanti anggotanya adalah minimal 20 orang. Nanti program-program itu insya Allah kita perjuangkan bersama-sama. Jadi nanti bisa kolaborasi juga, ya, dengan pemerintahan desa, kaitannya dengan misalnya ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nanti koperasi SBMI desa itu bisa berkolaborasi. Jadi dalam ini jangan berkecil hati. Ada apa sih di SBMI? Begitu. Jadi kita dari tingkatan pusat DPN, Dewan Pimpinan Nasional, SBMI sampai provinsi, DPC Kabupaten Cirebon sampai desa, mari kita bersinergi untuk memperjuangkan apa yang menjadi visi misi daripada SBMI. Jadi mungkin itu saja. Nanti saya akan lanjutkan dengan mekanisme pembentukan pengurus DPD Desa Babakan Gebang. Saya oleh panitia ditunjuk dimandat untuk menjadi fasilitator untuk pembentukan. Jadi sekali lagi bahwa pembentukan kepengurusan kalau ditingkatkan Kongres Nasional itu ada yang voting, kemudian ada prematur, ada aklamasi, dan ada 3 lah paling tidak. Tapi kalau voting ini risikonya banyak. Barangkali orang yang tidak bersedia ada yang terpilih dan nanti kerjanya bagaimana kan begitu. Jadi ya mangga, tapi kita sampaikan kepada para peserta ini tergantung tool saja gitu. Apakah aklamasi, kemudian prematur. Nanti kita kalau prematur kita akan diantaranya mungkin dari DPC mewakili peserta, mungkin dari buku nanti, kemudian siapa dari peserta ngobrol bersama kira-kira siapa yang akan menjadi kandidat daripada ketua, sekretaris maupun bendahara. Jadi kalau bisa satu paket saja lah. Jadi 3 kepengurus, ketua, kemudian sekretaris, bendahara. Jadi satu paket saja. Itu saja. Saya sedikit mengantarkan apa yang mekanisme seperti apa. Kita serahkan kepada Plur.
Maka saya kembalikan lagi nanti kalau panitia seperti apa nanti saya kembalikan lagi ke saya. Atau mungkin kita bekerja sama dengan DPC gimana? Ya kalau aklamasi bisa diterima enggak ya Bu? Karena kami kan sudah ngobrol tadi dengan calon yang mau masuk di pengurus DPD, Ibu Inge, terus Ibu Hartini dan Ibu Heni. Siap ya? Jadi gini aja sekedar informasi, bukan kami melarang Pak Toto karena tadi terkait Undang-Undang 1817 yang kemudian nanti ke depan bahwa setiap desa itu harus ada satgas. Itu barangkali poin, walaupun kami udah beberapa kali dengan pihak-pihak terkait bahwa yang muncul masalahnya adalah kemudian bagaimana nanti dananya seperti apa, dan kami tidak terlalu masuk jauh dengan kewenangan desa. Tapi yang jelas nanti ada semacam satgas yang mungkin nanti budgetnya diambil dari pos-pos mana saya nggak ngerti lah. Jadi saya juga tidak ingin terlalu membebankan kepada pemerintah desa. Jadi bukan berarti Pak Toto tidak mau ya, tapi lebih kepada mungkin dicanangkan karena mungkin terkait Undang-Undang 1817 itu bahwa ada rencana nanti satgas-satgas terkait PPMI karena teman-teman kami sudah mendorong sehingga terbit perda provinsi terkait undang-undang PPMI, tinggal kami nanti dorong untuk tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah ini malah kok informasinya Desa Baban Kupang sudah mau membuat satu perdes ya. Namun itu bukan satu hal yang mudah karena ini perlu perlu banyak yang dilibatkan termasuk kajian-kajiannya. Ibuku sudah ngobrol dengan pihak DPN bahwa DPN siap nanti turun untuk membuat satu perdes karena nanti kami di SBMI ada dari orang-orang hukum, dari Malang sudah ada perdes, dari Lampung Timur sudah ada perdes, dari Wonosobo sudah ada. Mungkin kami tinggal ambil format dari mana yang karena beda desa beda budaya, mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Desa Bangkembang yang sudah mau membuat perdes, itu aja. Itu tadi kembali kepada untuk calonnya Ibu Inge, Ibu Artini dan Ibu Heni. Nanti tinggal bertiga, lebih kepada musyawarah aja barangkali ya. Sok mangga nanti yang ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa. Itu sok, atau mungkin iya. Ini kalau menurut saya pribadi ya, dari kacamata saya ngeliatin keaktifannya beliau-beliau ya Pak. Kalau Ibu Tini udah biasa jadi sekretaris, jadi kegiatan apapun di desa mengenai perempuan biasanya Bu Tini yang selalu proaktif. Kalau keuangan sih menurut saya mah Ibu Heni, karena Ibu Heni ini uang sepeser pun tertib tertata rapi ya. Kalau ketua sih saya pribadi sih Bu Inge aja, karena apa, Ibu Inge kan apa sih kesibukannya masih belum ya Bu ya, selain cuman baru apa itu mandiin mayat ya. Ya alhamdulillah sudah mau ya, karena di Babakan Gebang kan susah mencari sosok untuk yang ini payah ya kalau istilah di sini ya, yang ikhlas dan mau itu Ibu Inge. Jadi saya kira sekarang Ibu Inge pun mau ikhlas dengan dijadikan ditunjuk menjadi ketua SBMI Desa Babakan Gebang. Ya Bu Inge ikhlas ya. Karena ini adalah pekerjaan sosial Bu Inge, karena pekerjaan sosial dan memang tergerak dari hati. Insya Allah Ibu Inge karena sudah pengalaman pernah keluar negeri, apa sih suka duka sudah dilalui dan sudah ada apa sih di desa itu sudah mulai aktif ya. Minta tolong ya Bu Inge ya, minta tolong untuk bekerja sama ya, itu aja kalau menurut saya. Tapi itu tergantung kepada yang hadir di sini gitu. Itu hanya sekilas pandangan saya aja ya Pak Maman. Ibu ini siap, Ibu Hartini siap, Ibu Rizkyani siap. Berarti kami simpulkan
udah fix bahwa ketuanya Ibu Inga, sekretaris Ibu Hartini, bendahara Ibu Rizkeni. Dulu jangan ditetapkan dulu. Kalau bisa, pengurusan DPD itu jangan perempuan semua, harus ada laki-lakinya. Saya pernah waktu bentuk perjuangan itu ada kongres dari DP itu Dewan Pertimbangan. Jadi harus ada laki-laki yang bisa mengcover kebutuhan itu, mengorganisasi seperti itu. Nanti kalau perempuan anggotanya Pak, kayak gitu, artinya harus ada kelengkapan seperti itu Pak. ya. Terima kasih Pak Rohman. Cuman barangkali saya tidak melakukan bias gender. Karena itu tadi lebih menuntut kepada bias gender ya. Tapi kami sudah bikin tata kelolanya, tadi buku sudah sering nyebut. Nanti Pak Toto itu menghandle semua, karena tadi sebelum mengerucut kepada siapa nanti yang menjadi pengurus, sebenarnya nanti yang di belakang itu Pak Toto luar biasa sekali itu Pak. Jadi nanti kemudian nanti kami munculkan saja di divisi-divisi terkait nanti pengadvokasian, organisasian dan lain-lain, itu aja. Jadi mungkin punten kami tidak lebih kepada intervensi, kami hanya mengantarkan keinginan desa. Betul juga seperti itu bahwa ada bias gender ya, tapi enggak lah, toh kita tujuannya apa sih? Mengurangi kerentanan perempuan. Nah, ini perempuannya sudah mau muncul. Ya, itu aja barangkali Pak. Tetap aja ada apa-apa, ada Pak Sawir karena suami istri. Oke, setuju ya. Iya ya. Nanti biar dari DPN ketika ada konflik terkait bias gender nanti saya yang jawab lah. Itu aja barangkali. Oke. Ya nggak apa-apa Pak. Di sini mah udah biasa kerjasama sih dengan suami-suami. Supaya cepat selesai, pada hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021 bertempat di Balai Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat telah terjadi dan melaksanakan musyawarah desa dalam kurung Musdes pembentukan Dewan Pimpinan Desa Serikat Buruh Migran Indonesia Babakan Gebang dalam kurung DPD SBMI Babakan Gebang, pembentukan DPD SBMI Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian kasus-kasus buruh migran yang ada di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, dan melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap buruh migran. Dalam musyawarah tersebut telah terbentuk kepengurusan sebagai berikut: Ketua Ibu Inga, Sekretaris Ibu Hartini, Bendahara Ibu Rizkeni. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Demikian, dengan ini kami menyatakan tunduk dan patuh terhadap AD dan ART Serikat Buruh Migran Indonesia. Terima kasih dari kami Panitia DPD pembentukan Pimpinan Desa Serikat Buruh Migran Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasruminallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ketua, mangga memberikan arahan. Tidak menyebut. Selanjutnya yaitu sambutan prakata dari Ketua DPD terpilih kepada Ibu Inge. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung sebagai salah satu ketua di SBMI ini. Makasih Bu Kuwu sama semua jajarannya. Insya Allah saya bekerja dengan hati. Ya. Tapi mohon maaf Pak, saya minta bimbingannya apabila saya belum bisa gitu. Ada kesalahan bimbing karena saya kan masih baru di sini, tapi kalau masalah organisasi insya Allah di Hongkong dimanapun saya ikut, cuma di belakang. Insya Allah ya Pak, yang penting kerja dulu. Ini kan udah tahu lah nantinya. Segitu aja dulu. Assalamualaikum. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ini atas nama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Inge sebagai Ketua Dewan Pimpinan Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. SBNI, lawan sekarang,